Konoha yang terguncang karena kembalinya Boruto setelah 3 tahun berlalu, dan tekanan politik untuk menghabisi Boruto semakin memanas. Tapi, apakah sang Hokage ke-8, Shikamaru, benar-benar berniat membunuh Boruto? Ataukah dia sedang merencanakan sesuatu di balik bayangan? Di ruang rapat utama, para tetua Konoha mendesak Shikamaru. Mereka tidak peduli bahwa Boruto baru saja membantu memukul mundur Code. Bagi mereka, Boruto adalah pemberontak yang harus segera dilenyapkan demi menjaga reputasi Konoha di mata para tuan tanah. Melihat Shikamaru yang sudah 3 tahun menolak gelar resmi Hokage ke-8, para tetua mulai kehilangan kesabaran. Mereka memperingatkan bahwa keraguan Shikamaru bisa memberikan contoh buruk bagi desa lain. Namun, dengan tenang, Shikamaru memilih pergi. Kembali ke ruangannya, Shikamaru meminta Ino Yamanaka membawakan dokumen misi masa lalu. Mengapa dokumen lama? Disinilah ketegangan dimulai. Saat Ino hendak melangkah keluar, atmosfer berubah total. Lewat transmisi pikiran rahasia yang tidak boleh dilacak oleh tim sensor, bahkan oleh Eida, Kawaki, atau Amado, Shikamaru membisikkan sesuatu yang krusial. Ino, ini menyangkut keamanan Konoha. Hanya kau yang bisa kumintai tolong. Rencana rahasia apa yang sedang ia susun? Sementara itu di tempat lain, ancaman baru yang jauh lebih mengerikan telah bangkit. Eida mengungkapkan bahwa monster-monster Shinju yang lahir dari Ego Jubi, kini tidak lagi berada di bawah kendali Code. Dan yang paling mengejutkan, target utama monster-monster ini bukanlah Boruto atau Kawaki. Tujuan mereka adalah mencabut nyawa Naruto Uzumaki, sang Hokage ke-7. Bahkan Eida sendiri mengakui bahwa monster-monster itu juga mengincar nyawanya tanpa alasan yang jelas. Mendengar hal itu, Kawaki dengan sombongnya berkata tidak peduli siapa mereka, karena Naruto ada di dalam dimensinya. Tapi, Daemon langsung menusuk titik terlemah Kawaki. Daemon memperingatkan bahwa jika monster-monster itu datang ke Konoha mencari Naruto, maka seluruh dunia akan sadar bahwa semua ini adalah akibat dari kebohongan besar yang diciptakan oleh Kawaki sendiri. Bahwa selama ini, hanya Boruto dan Sasuke yang mengetahui kebenaran bahwa Naruto masih hidup. Sadar posisinya terpojok, Kawaki pergi begitu saja. Setelah meninggalkan ruangan Eida dengan kesal, Kawaki langsung melesat pergi. Namun, dia tidak sadar bahwa Mitsuki terus mengawasinya. Mitsuki merasakan ada yang aneh dengan perubahan sikap Kawaki yang mendadak sangat emosional. Sementara itu di sebuah taman Boruto, Sarada dan Sumire, suasana mendadak menjadi sangat canggung. Setelah aksi nekat Sarada yang langsung memeluk Boruto tanpa berpikir panjang, 3 tahun terpisah sebagai buronan membuat jarak di antara mereka terasa begitu nyata. Sarada tertunduk, memendam ribuan pertanyaan yang mendadak terkunci di tenggorokannya. Melihat situasi itu, Sumire, sang ketua kelas, mencoba mencairkan suasana. Dengan lembut dia menyapa, bersyukur melihat Boruto kembali dalam keadaan sehat. Boruto pun membalasnya dengan senyuman tipis, sebuah kedewasaan yang terpaat dari kerasnya masa pelarian. Tapi bukan Sarada namanya kalau tidak khawatir bercampur kesal. Dia langsung mengomeli Boruto karena berani menampakkan diri di tempat terbuka seperti ini. Namun, dengan tenang Boruto menjawab bahwa mereka aman untuk sementara. Dia telah menghapus tanda cakranya, membuat tim sensor Konoha dan bahkan Kawaki tidak akan menyadari keberadaannya dengan mudah. Namun, ketenangan itu langsung lenyap saat Boruto mengubah topik pembicaraan ke arah yang sangat gelap. Tatapan matanya menajam saat dia berkata, "Aku kemari untuk menyampaikan soal guruku, Paman Sasuke." Kalimat ini seketika membuat jantung Sarada berdegup kencang. Bak disambar petir di siang bolong, Boruto mengungkapkan fakta mengerikan yang selama ini dia sembunyikan. Guru dimakan oleh Jubi. Sasuke Uchiha, sang legenda, telah tumbang demi melindungi muridnya agar bisa lolos dari kejaran musuh. Di saat yang sama, di sudut lain desa Konoha, tensi mendadak memuncak. Keberadaan Boruto ternyata mulai memicu insting Kawaki. Tanda hawa keberadaan mereka yang saling terikat sebagai sesama Otsutsuki membuat Kawaki langsung menyadari bahwa buronannya telah menginjakkan kaki di desa. Kembali ke taman, Boruto menjelaskan detail mengerikan dari efek Jubi tersebut. Manusia yang digigit oleh Sumeaka tidak mati, melainkan bertransformasi menjadi pohon dewa. Sumire menyadari ada yang aneh, karena secara naluri,
Jubi seharusnya hanya mengincar Otsutsuki. Tapi mengapa sekarang warga biasa juga ikut diserang? Kepanikan mulai menjalar ke pusat komando Konoha. Mitsuki langsung menghubungi Shikamaru yang kini menjabat sebagai Hokage sementara. Mitsuki melaporkan bahwa Kawaki telah merasakan pergerakan Boruto, dan dengan tatapan penuh dendam, Mitsuki memutuskan untuk memburu Boruto sendirian, menampilkan sosok Kawaki yang tampak sedang terkapar pingsan atau tidak berdaya di lantai dengan ular putih milik Mitsuki yang merayap di atas tubuhnya. Mitsuki menjelaskan alasannya tak melibatkan Kawaki. Kalau Kawaki mendekat, Boruto akan langsung menyadarinya. Tanpa disadari oleh tim pengejar, Boruto di taman masih terus memecahkan teka-teki ini bersama Sarada dan Sumire. Dia mencurigai bahwa anomali ini terjadi akibat cakra milik Code yang ada pada Sumeaka. Karma itu sendiri adalah kumpulan data Otsutsuki, jadi tidak heran jika kekuatan itu bermutasi menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tepat di tengah pembicaraan serius mereka, Boruto tiba-tiba tertegun. Sebuah suara misterius menggema langsung di dalam pikirannya melalui Shinden no Jutsu. "Jangan bersuara dan jangan ubah ekspresi wajahmu," ucap suara itu. Ternyata, itu adalah Shikamaru. Sang Hokage ke-8 diam-diam menghubungi Boruto di luar jalur resmi tim sensor. Boruto mengatakan paman sepertinya sudah menjadi Hokage. Shikamaru menjelaskan bahwa meskipun orang-orang sudah memanggilnya sebagai Hokage ke-8 demi kepraktisan, jabatannya saat ini belum resmi. Boruto merespons dengan santai, menanyakan apakah tidak masalah berbicara sembunyi-sembunyi seperti ini. Shikamaru mengabaikan basa-basi tersebut dan langsung memberikan peringatan keras. Ia menyuruh Boruto untuk tidak banyak berkomentar dan segera pergi dari lokasi tempatnya berada sekarang, karena ada seseorang yang sedang bergerak cepat untuk mengejarnya. Boruto terkejut mendengar peringatan mendadak itu. Sebelum Boruto sempat melangkah jauh, seekor ular putih berukuran besar tiba-tiba muncul dan langsung melilit tubuhnya dengan sangat erat di depan Sarada dan Sumire. Ular tersebut mendesis tajam bersiap menyerang. Dalam posisi terhimpit, Boruto melemparkan pedangnya ke udara, lalu menggunakan teknik legendaris kakek buyutnya, yaitu Hiraishi no Jutsu. Untuk berpindah tempat secara instan ke posisi pedang tersebut berada, Boruto berhasil mendarat dengan selamat di tanah. Di saat yang sama, sosok pengejar yang diperingatkan oleh Shikamaru akhirnya menampakkan diri. Mitsuki muncul dengan sage mode penuh yang memancarkan cakra aura mengerikan, matanya menatap tajam penuh amarah ke arah Boruto. Mitsuki menyatakan bahwa dia sudah sangat lama menantikan momen untuk menghabisi Boruto. Sarada mencoba berlari mendekat sambil berteriak meminta Mitsuki untuk tenang dan mendengarkan penjelasan Boruto terlebih dahulu. Namun Mitsuki yang emosinya sudah meluap menegaskan bahwa saat ini ia tidak bisa menahan diri lagi. Tanpa membuang waktu, Mitsuki langsung menyerang menggunakan jutsu ular beruntun, Senei Ranjashu. Boruto dengan sigap menangkis dan memotong ular-ular tersebut menggunakan pedangnya yang telah dialiri elemen petir Shiden, petir ungu. Akibat benturan jutsu Mitsuki yang luar biasa kuat, area di sekitar mereka hancur dan menimbulkan kepulan asap tebal. Memanfaatkan momentum kekacauan dan ledakan tersebut, Boruto memilih untuk melompat tinggi ke udara demi menghindari pertempuran lebih lanjut yang bisa membahayakan Sarada dan Sumire. Sambil melayang di udara menjauhi lokasi, Boruto menatap balik ke arah Sarada. Ia memberikan sebuah janji yang emosional. Ia bersumpah pasti akan menyelamatkan Sasuke serta orang-orang lain yang saat ini telah berubah menjadi pohon. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Boruto bergumam lirih, "Tidak. Nanti aku akan kemari lagi." Di bawah, Sarada Uchiha dan Sumire Kakei hanya bisa berdiri terpaku menatap kepergian Boruto. Sarada, dengan sejuta kekhawatiran yang tertahan di balik kacamata jernihnya, berbisik pelan, "Boruto." Di sudut lain area pertarungan yang hancur, Mitsuki berdiri diam dalam wujud sage modenya yang mengintimidasi. Merasa mangsanya lolos, ular putih peliharaannya perlahan kembali merayap dan mendesik masuk ke balik kerah pakaian hitamnya. Kehilangan jejak Boruto hanya membuat fokus Mitsuki semakin menajam. Sembari melayang tinggi menjauh membelah awan dan menatap hamparan desa Konoha di bawahnya, Boruto kembali berbicara lewat jalur telepati Shindenshin. Dengan nada dingin namun tegas, ia menegur Shikamaru. "Hei, Paman Hokage ke-8. Kalau ada yang ingin dibicarakan denganku, seharusnya kau beri perintah." Supaya tidak ada gangguan seperti barusan, Shikamaru, yang membalas pesan tersebut dari ruang kerjanya,
Membeberkan realita pahit bahwa seluruh petinggi desa dan negara api memang berniat menghabisi Boruto, sehingga ia tak bisa membantunya terang-terangan. Namun, alih-alih membahas taktik, Shikamaru langsung menembakkan pertanyaan krusial yang selama ini mengganjal pikirannya. Apakah kau itu sebenarnya adalah Boruto Uzumaki? Sebuah pertanyaan yang langsung membuat Ino Yamanaka tersentak kaget di seberang transmisi. Tanpa menunggu jawaban panjang, Shikamaru memaparkan hipotesis gilanya. Terpengaruh oleh keanehan ingatan dan fakta medis dari Amado, Shikamaru menyadari bahwa ingatannya sendiri kemungkinan besar palsu. Kawaki dan Boruto dengan menukarkan posisi kalian, semuanya jadi masuk akal. Urai Shikamaru sembari mendesak kepastian di tengah ketidakpercayaan Ino. Boruto akhirnya mendarat di tengah hutan lebat, memeriksa keadaan sekeliling guna memastikan hawa keberadaan Kawaki tidak terdeteksi di radius tersebut. Ketika Shikamaru mengingatkan bahwa jangkauan transmisi Ino sanggup mencapai radius 100 km, Boruto menyadari sesuatu yang berbahaya sedang mendekat. Ia terpaksa memotong pembicaraan penting itu. Maaf harus memotong pembicaraan kita, tapi aku ada perlu sebentar. Boruto tidak sadar di balik jubahnya terdapat ular kecil Mutsuki. Kekhawatiran Boruto terbukti. Matanya melirik tajam ke arah belakang. Dari jarak jauh di antara celah pohon-pohon hutan, sebuah kilatan cakra membelah udara dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah Mitsuki. Dengan wujud mode Sanin dan aura pembunuh yang pekat, Mitsuki melesat lurus ke arah Boruto tanpa niat untuk bernegosiasi sedikit pun. Jarak di antara keduanya terkikis dalam hitungan detik, menciptakan tekanan udara yang berat di sekitar area hutan tersebut. Mitsuki menatap Boruto dengan dendam mendalam, sementara Boruto hanya bisa memasang wajah pasrah bercampur serius sembari menarik napas dalam-dalam. Apa boleh buat? Mungkin ini akan sedikit sakit. Mitsuki. Boruto sadar, untuk menyelamatkan masa depan dan membuktikan kebenaran kepada Shikamaru, ia harus bisa bertahan hidup tanpa harus menghancurkan sahabat yang paling berharga baginya.